pada hari Senin tanggal 3 Februari tahun 2025 bertempat di ruang kelas Putra, diselenggarakan kegiatan dalam rangka pendidikan dasar kepemimpinan santri tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada calon pengurus organisasi pelajar pesantren Darussalam mengenai pentingnya pemahaman dan sikap yang tepat terhadap karakteristik anak dalam berorganisasi. Lapor, kami peserta pendidikan dasar kepemimpinan santri calon pengurus organisasi pelajar pesantren Darussalam siap menerima materi dari kakak. Laksanakan. PDKS 2025. Ya lawatan, ya lawatan, ya lawatan. Kubuatan, binatiman. Tanakun, binatiman. Binatun, lawatan. Indonesia biladi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah memahami dan menyikapi karakteristik anak dalam berorganisasi. Sebagai pemateri, Bapak Ato Rinanto SIP, selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, akan membagikan pengetahuan serta pengalamannya mengenai bagaimana cara memahami kepribadian anak-anak dalam konteks organisasi, serta bagaimana menanggapi perbedaan karakter tersebut secara efektif. Karakter. Apa yang dimaksud dengan karakter? Kebiasaan. Karakter? Kebiasaan, apalagi? Watak. Karakter itu adalah watak yang menunjukkan identitas diri, itu karakter. Sekarang begini, apa yang membedakan kalian yang hari ini menjadi seorang pramuka, yang menjadi seorang pemimpin, dengan mereka yang tidak ikut seperti kalian? Apa bedanya? Aulia dari mana? Kalian hari ini harus berlomba, harus mampu bersaing. Kalian harus menjadi pucuk pimpinan organisasi di pesantren, di sekolah. Apakah harus menjadi ketua OSIS,
apakah harus menjadi ketua pramuka atau ketua apapun itu. Ada yang punya obsesi pengen jadi ketua OSIS? Ada. Anak-anak perempuan ada yang berobsesi ingin jadi ketua OSIS? Taklukkan, itu dunia nyata. Yang ada di dalam dunia nyata itu, yang pertama ada organisasi yang namanya OSIS. Terus apa lagi? Apa? MPK. Terus apa lagi? PR ada? Pramuka ada? Taklukkan. Sekarang saya mau ketua pramuka. Begitu kalian juga bisa menentukan dunia maya. Dunia maya itu ada apa aja? Dunia digital banyak platform di dunia maya. Ada platform yang namanya TikTok, ada Facebook, ada WA, ada apa lagi? Snap video, ada apa lagi? TV, segala macam banyak. Di mana kalian? Kalau kalian jadi pemimpin maka lakukan itu. Ada pemimpin itu yang kurang pergaulan di dalam dunia nyata. Bisanya bukan sok senior, sok ganteng, sok cantik, sok kaya, sok apa lagi, sok eksklusif misalkan gitu. Tapi menakutkan tidak bisa. Hari ini adalah kesempatan ini ada pada kamu. Taklukkan dunia nyata, taklukkan dunia maya. Selalu beda dari yang lain. Bisa nggak kalian selalu beda dari yang lain? Dan itu hanya orang-orang cerdas. Dan itu hanya orang-orang yang jeli. Itu hanya orang-orang yang pintar. Ketika orang tidak bisa, maka kalian bisa. Kalau kalian tidak bisa nembus lagi satu, maka jangan memaksakan untuk jadi lagi satu. Baik-baiknya teman hal yang menunjukkan kepada kebaikan. Lantas bagaimana caranya untuk menyikapi hal tersebut? Apakah kita harus terus berjalan kepada teman yang baik, ataukah kita harus bisa berorganisasi dengan baik, ataukah kita harus bisa? Daripada itu, jangan pilih-pilih pergaulan. Karena sejatinya yang pintar adalah ilmu, yang bodoh adalah ilmu, yang jahat adalah ilmu, yang cantik adalah ilmu, yang tidak cantik adalah ilmu. Semuanya ilmu. Dan itu dapat dilakukan ketika kita hidup apanya? Hidup nalarnya, hidup pola pikir itu, hidup daya belajar untuk bagaimana menguasai pergaulan. Tanpa insting yang hidup, maka kita akan menjadi mati. Yang namanya ateisme itu harus menjadi contoh ya Pak. Terus saya tuh suka mikir kan Penggunaan manusia itu adalah ketika didapati kebenaran, maka itulah manusia. Kalau manusia selalu sempurna, maka saya pastikan dia bukan manusia tetapi malaikat atau nabi dan sebagainya. Ya, paham? Tadi ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Di dalam perilaku kita, tanpa kita sadari ada yang baik dan ada yang buruk. Apakah Pak Ustadz ini tidak punya kekurangan? Punya, karena beliau manusia. Maka sisi-sisi kekurangannya jangan diambil, tapi sisi positifnya itu yang harus diambil. Kan kita itu sebagai anak Gen Z yang hidup di Gen Alpha. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyikapi anak-anak Gen Alpha yang susah diatur, yang sudah tidak perlu bimbingan? Ya, sukanya banyak. Sehingga hari ini, makanya kita tekankan kalian mesti paham sebetulnya siapa kita. Dengan memahami siapa kita, maka sejatinya kita akan tahu diri kita sendiri. Terus bagaimana kita bisa menyikapi supaya mampu beradaptasi, mengharapkan pada anak-anak yang hidup di alam yang serba instan. Yang pertama, ikuti perubahan. Kita tidak bisa untuk tidak mengikuti perubahan, harus diikuti perubahan. Kalau anak-anak kita hari ini bermain TikTok, kita juga ikut bermain TikTok dengan cara yang positif. Kalau misalkan anak-anak hari ini mereka juga punya Instagram, punya pergaulan, maka kita juga harus masuk ke dalam pergaulan itu. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh calon pengurus dapat lebih memahami pentingnya pendekatan yang tepat dalam memimpin dan bekerja sama dengan sesama santri, sehingga tercipta lingkungan organisasi yang sehat dan produktif. Dulu Kanjeng Rasul saja yang menyampaikan nilai-nilai kebaikan dibenci oleh orang yang tidak suka.
ditugahi oleh orang yang tidak suka. Apalagi kita. Maka daripada itu, ketika itu benar, maka lakukan yang terbaik. Karena apapun yang kita lakukan ketika itu baik, maka manfaatnya akan kembali kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Allahumma wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Kakak, terima kasih Kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Kakak, terima kasih Kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Kakak, terima kasih Kakak, terima kasih kami ucapkan. Nah, jagoannya nih. Maksud dan tujuan diadakannya acara pada siang hari ini yaitu untuk membekali anak-anak yang akan menjadi pemimpin di masa depan nanti. Karena untuk menjadi pemimpin di masa depan nanti tidak mudah, makanya pada siang hari ini kami disediakan pemateri dari KPAID Kabupaten Tasik untuk membekali anak-anak supaya nanti ke depannya menjadi pemimpin yang amanah dan bisa peduli terhadap manusia atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah pada peserta kali ini ada berjumlah 62 siswa dari anak-anak kelas 2 SMA yang akan naik ke kelas 3 SMA untuk menjadi calon organisasi. Untuk pelaksanaan acara hari ini berlangsung sampai 5 hari dan berakhir di hari Sabtu. Mudah-mudahan untuk para pemimpin ini menjadi orang-orang yang amanah dan bisa mengemban amanahnya untuk memimpin adik-adiknya di pondok ini. Sangat bagus, baik, semoga juga bisa membentuk rasa atau nilai kepada diri para peserta tentang bagaimana caranya untuk menanamkan rasa ingin apa yang diinginkan supaya tercapai agar terus bersungguh dan juga menanamkan diri untuk selalu bersungguh-sungguh, tidak patah semangat dan juga tentunya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa sampai ada di titik ini. Pesan buat yang calon yang baru, pengurus baru, Pesannya yaitu adalah semoga bisa menjadi OPPD yang lebih baik, bisa amanah, bertanggung jawab, dan tentunya bisa menjaga kepercayaan untuk siapapun dan kepercayaan kepada diri sendiri. Demikian laporan mengenai kegiatan hari ini. Hani Hasipah dan Den Bagus Suparno mengabarkan.